Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali di dalam video pembelajaran pertemuan yang ketiga, yang mana pada kali ini kita akan membahas kelanjutan materi pada minggu sebelumnya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi ataupun bab kepengurusan jenazah, yang mana berdasarkan peta konsep pada minggu sebelumnya ada 4 peta konsep yang akan kita bahas dalam bab ini. Yang pertama ialah memandikan jenazah yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya, dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengkafani jenazah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mensalatkan jenazah, dan yang terakhir menurut peta konsep kita akan membahas tentang menguburkan jenazah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengkafani jenazah. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama ialah melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan, siswa dapat menjelaskan tata cara memandikan jenazah dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan, siswa dapat menjelaskan tata cara mengkafani jenazah dengan benar. Dan yang keempat, melalui pengamatan, siswa dapat menjelaskan tata cara mensolati jenazah dengan benar. Dan yang terakhir ataupun yang kelima, melalui pengamatan, siswa dapat menjelaskan tata cara menguburkan jenazah dengan benar. Langsung saja kita akan memasuki materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang bagaimana cara mengkafani jenazah di dalam Islam. Langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani mayit ataupun jenazah itu hukumnya ialah sebagaimana memandikannya, yaitu fardu kifayah. Sebelumnya anak-anak ibu apakah telah mengingat apa itu fardu kifayah? Minggu sebelumnya ibu telah menjelaskan arti fardu kifayah, yaitu ketika dalam satu daerah itu tidak ada orang yang dapat mengkafaninya, maka satu daerah tersebut akan mendapatkan dosa. Mengkafani jenazah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu", yang artinya apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus kafannya. Hadis riwayat Muslim nomor 943. Di dalam mengkafani mayit tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Yang pertama ialah kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. Hendaknya kain yang kita gunakan itu adalah kain yang panjang serta lebar yang dapat menutupi aurat dari si mayit. Yang kedua yang harus kita perhatikan ialah kain kafan hendaklah berwarna putih, sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit dengan kain warna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian." Hadis riwayat Abu Daud nomor 3878. Selanjutnya, hal-hal yang perlu kita perhatikan ialah
Jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah 3 lapis, sedangkan perempuan itu adalah 5 lapis. Itu sudah merupakan ketentuan yang harus kita turuti ataupun kita jalankan. Yang keempat ialah tidak mengharuskan kain kafan dari bahan yang tertentu. Hendaknya yang perlu kita perhatikan ialah kain yang tebal yang bisa menutupi ataupun yang tidak menampakkan aurat si mayit. Yang terakhir ialah kain kafan untuk mengkafani mayit lebih utama dibandingkan diambilkan dari harta mayit. Jadi, kain kafan untuk mengkafani mayit itu harus lebih utama diambil dari harta si mayit. Selanjutnya, tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan tentunya ada perbedaan, yang mana akan kita bahas satu persatu. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengkafani jenazah laki-laki terlebih dahulu. Yang pertama adalah bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas. Sebaiknya, masing-masing helai diberi taburan cendana. Cendana ini biasanya kita tumbuk terlebih dahulu, setelahnya baru kita taburkan di atas kain kafan yang sudah kita potong. Kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi dengan wangi-wangian. Tentunya ketika mengangkat jenazah hendaknya kita memperhatikan aurat si jenazah agar tidak terlihat dari orang-orang yang melayat ataupun orang-orang yang melihat. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Nah, tentunya ini juga perlu kita perhatikan, yang mana inilah fungsi kapas di dalam mengkafani jenazah. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan selembar demi selembar. Boleh juga sekaligus dengan cara yang lembut. Jadi bisa saja kita lakukan lipatan dalam kita menyelimutkan kain kafan tadi, bisa dengan satu per satu lembar kain ataupun bisa kita langsung sekaligus ke 3 lembarnya kita selimutkan ke tubuh mayit. Selanjutnya ialah ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bagian paling bawah. Tentunya ini fungsinya ialah untuk mengikat tubuh si mayit. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengkafani jenazah pada jenazah perempuan. Nah, tata cara mengkafani jenazah perempuan dan laki-laki itu terdapat sedikit perbedaan, yang mana kain kafan perempuan terdiri atas 5 lembar kain kafan putih, yaitu di lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebar, dan yang kedua ialah untuk kerudung kepala. Dan di lembaran yang ketiga ialah untuk baju kurung, dan di lembaran keempat untuk menutup pinggang hingga kaki, dan yang di lembaran terakhir ataupun yang kelima ialah untuk pinggul dan pahanya si jenazah. Tata cara mengkafani jenazah perempuan ialah sebagai berikut. Yang pertama, susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong dengan tertib, taburi dengan cendana yang sudah ditumbuk halus. Yang kedua, tutup lubang-lubang dengan kapas. Kapas diletakkan pada kaki mayit, 2 lututnya, dan 2 tangannya. Adapun kapas untuk menutup mukanya diakhirkan untuk sementara diletakkan di dada si mayit. Yang ketiga, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Tahap selanjutnya ialah pakaikan sarung. Cukup disobek saja dan tidak perlu dijahit. Selanjutnya ialah pakaikan baju kurungnya. Itu juga sama seperti sarung tadi, cukup disobek saja, tidak perlu dijahit. Selanjutnya, pakaikan penutup kepalanya ataupun kerudungnya. Nah, sebelum kita membungkus muka si mayit, alangkah baiknya ataupun sunat kita merajah ataupun kita tuliskan di bagian dahi ataupun dadanya itu. Di bagian dahi itu tulis Bismillahirrahmanirrahim, dan di bagian dadanya perlu kita tulis dengan lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kemudian dirajah itu dengan menggunakan minyak wangi. Setelahnya baru kita membungkusnya dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulung ke arah dalam. Mengkafani jenazah.
Alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm, yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm, yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam bilangan ganjil. Kedua, kafas. Kafas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wewangian pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah. Kemudian, letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Demikian penjelasan materi tentang mengkafani jenazah pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa-apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Dan jika ada pertanyaan bisa kalian langsung tanyakan melalui grup WA chat. Dan semoga penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.